Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fatimah dari kelas A5 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai realisme Aristoteles. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama, riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira pada semenanjung Kalkidike di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter istana Raja Macedonia Amintas yang bernama Masaon. Selama hidupnya, Aristoteles diasuh oleh ayahnya langsung sehingga perhatiannya tumpah ruah dalam ilmu-ilmu alam. Aristoteles ketika berumur 18 tahun dikirim ke Akademi Plato dan di sana belajar kepada Plato. Karya terbesar Aristoteles yaitu filsafat etika, negara, logika, metafisika, dan yang lainnya. Dalam ilmu filsafat, Aristoteles dinobatkan sebagai bapa logika. Karya-karya Aristoteles ada sebanyak 36 buah terbagi dalam 4 bagian, yaitu logika, fisika, metafisika, dan etika. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita, sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah apa yang kita lihat dengan indera mata kita. Yang kedua ada ontologi dan metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafatnya disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke 8 bagian. 1. Logika atau jalan pikiran atau progres nalar. 2. Filsafat alam atau alam semesta atau fisika. Yang ketiga, psikologi yaitu jiwa manusia. Yang keempat, biologi atau hayati. Yang kelima, metafisika yaitu melampaui fisik. Yang keenam, etika yaitu kebaikan atau moral. Yang ketujuh, politik dan ekonomi. Yang kedelapan, retorika dan poetika atau bahasa dan kesenian. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun, justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada ide bawaan. Aristoteles adalah seorang ahli biologis, seorang yang sangat empiris, percaya pada hal-hal natural dan real. Bagi Aristoteles, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau soul. Jiwa menjadi bagian vital dari individu, mengarahkan perkembangan organisme dan mengaktualisasikan organisme menjadi eksistensinya yang sekarang. Dalam hal ini, Aristoteles berbeda pandangan dengan gurunya yang memisahkan ide dan materi. Yang dalam konsepsi Aristoteles, ide disamakan dengan soul. Bagi Aristoteles, soul dan materi tidak dapat dipisahkan. Materi tidak berarti tanpa soul. Yang ketiga ada teori pengetahuan. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis 2 pernyataan yang benar, dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah silogisme yang merupakan pondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Metode empiris induktif, pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode
empiris induktif. Pemikiran Aristoteles merupakan harta karun bagi umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai kini. Hal tersebut karena kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi filsafatnya dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Berhasil menggabungkan atau melakukan sintesis metode empiris induktif dan rasional deduktif tersebut di atas. Aristoteles menempatkan filsafat dalam suatu skema yang utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang logika atau pengetahuan tentang penalaran berperan sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam. Untuk selanjutnya diolah dalam teori yang dibawa kepada praktek. Aristoteles mengawali serta mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, zoologi, ilmu kedokteran, dan tentu saja fisika. Yang keempat ada etika Aristoteles. Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karyanya, yaitu Etika Nikomasia, Etika Eudemia, dan Magna Maroli. 1. Kebahagiaan sebagai tujuan manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan atau eudaimonia. Filsafat bermaksud praktis, bukan teoritis. Yang kedua, kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia menjadi bahagia, dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Supaya manusia sungguh-sungguh bahagia, perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Yang ketiga, ajaran tentang keutamaan. Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa rasio mempunyai peranan terpenting dalam membentuk keutamaan diri. Di antaranya, 1. Keutamaan moral. Aristoteles melukiskan keutamaan moral sebagai satu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara 2 ekstrim yang berlawanan. Dengan kata lain, jalan tengah harus dipandang subjektif, bukan dengan objektif. Yang kedua, keutamaan intelektual. Mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu. Ia membedakan 2 macam keutamaan yang menyempurnakan rasio, yaitu kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Yang keempat, ada kehidupan ideal. Aristoteles berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Alasannya karena hanya seorang filsuf yang dapat mengetahui kebenaran dan kebijaksanaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.